Oke, selamat siang. Sesi lanjutan dari bincang-bincang kita hari ini dalam rangka Arjakarta Papers 2026. Sudah hadir bersama saya dari yang paling ujung kanan, Widi Pangestu. Karyanya bisa dilihat, aku lupa nomornya, tapi CJ Arts di bagian tengah. Ada, kemudian di tengah ada Irfan Hendrian sedang berpameran tunggal di Ara Contemporary. Ara Contemporary kebetulan juga ikut menjadi peserta Arjakarta Papers, jadi bisa dilihat juga ada beberapa karyanya Irfan Hendrian. Kemudian di sebelah saya persis, sebelah kanan Rudi Aceh Darmawan. Juga ada karyanya, Commission Works berkolaborasi dengan MyBCA di MyBCA Space. Dan di Gallery, ada karyanya juga di Gallery. Nah, kita akan bincang-bincang tentang kertas, medium yang jadi protagonis di dalam acara Arjakarta Papers kali ini. Tokoh utamanya itu maunya kertas gitu. Tapi kali ini ada embel-embel bahwa kertasnya sudah berhenti menjadi landasan, sekedar landasan dari atau bidang untuk menampung gambar. Itu bisa kita bilang nasib klasik yang paling umum saat orang berbicara tentang seni rupa dan kertas. Tentu aja kertas sebagai media bidang gitu, bahan untuk menampung gambar. Apapun gambarnya, baik itu lewat proses cetak seperti yang kita kenal dalam cetak grafis atau ilustrasi, gambar dan segala macam yang lain. Nah, kali ini kita bertemu dengan teman-teman yang praktek seni rupanya itu justru melampaui itu. Si kertas tidak lagi sekedar menjadi bidang untuk menampung gambar. Aspek materialitas atau kertas sebagai bahan itu yang justru ingin dimunculkan sebagai seluruh potensi estetiknya itu justru kertas sebagai bahan utama itu. Nah, itu bisa sangat terlihat di karya Widi Pangestu misalnya yang memang membuat istilah teknisnya mungkin bubur kertas ya, pulp paper, dari prosesnya seluruhnya dikerjakan secara manual untuk membuat karya. Apakah karyanya memunculkan kondisi visual, kondisi rupa tertentu? Ya pasti ya, baik itu warna, tekstur dan segala macam, kondisi visual aspek-aspek rupa seperti itu ya pasti. Tapi dia tidak dimaksudkan untuk menampung gambar atau menjadi landasan gambar. Demikian juga karya Irfan Hendrian yang dengan sengaja saya kira memanfaatkan seluruh aspek bahan kertas lebih pada, saya kira lebih pada aspek tekstur dan struktur. Jadi bentuk-bentuk yang dicapai oleh Irfan Hendrian dengan sengaja menunjukkan bahwa kertas mempunyai kemampuan dijadikan kerangka untuk membuat struktur bentuk yang kokoh, yang punya kemampuan rigid gitu, menjadi kokoh dari kemampuan bahannya sendiri. Sementara Rudi saya kira meneruskan suatu teknik yang cukup klasik sebenarnya, sudah dikenal sejak kertas muncul di Cina. Beberapa saat kemudian teknik ini sudah dikenal, Xiangzi ini kertas yang ditatah atau dipotong dengan alat tajam gitu, pisau silet gitu untuk membentuk gambar. Tapi sampai sekarang yang di Cina itu cenderung hanya diterapkan klasik ya. Jadi biasanya menjelang Imlek kayak gini nih banyak rumah-rumah di Cina ditempelin. Kertasnya itu seperti origami, dilipat 4, digunting, kemudian jadi bentuk-bentuk macam-macam untuk ditempel dari karakter sampai gambar-gambar tertentu.
Di kita mungkin juga ada, tapi bahannya justru bukan kertas. Aspeknya sama-sama datar, tapi dari kulit. Itu namanya wayang. Ditata untuk memunculkan gambar. Jadi bukan gambar yang diterakan pada kulit, si kulitnya sendiri sebenarnya sudah membentuk karakter atau bentuk tertentu. Itu kurang lebih prakteknya Rudy, tapi pada kertas. Bisa dilihat di MySpace, BCA, atau pendekatan yang lain juga kertas tapi dengan dipotong-potong, dicacah-cacah, bisa dilihat di galeri. Itu juga karya Rudy Aceh. Nah, sekarang kita ngobrol dari yang basic dulu. Kapan sih memilih dan kapan dan kenapa kalian memilih bahan dan teknik yang sedemikian spesifik untuk karya-karya kalian? Langsung masing-masing aja, mungkin mulai dari Widi. Halo semuanya. Kalau ditanya untuk kapannya, sebenarnya kebetulan banget Omenin ini adalah salah satu orang yang membantu saya dalam solo project lah ya di tahun 2017 gitu. Dan yang sebenarnya drivernya adalah pertanyaan dari material atau medium yang saya pakai sebelumnya berkarya. Jadi saat itu saya menggunakan charcoal dengan kertas dan ada pertanyaan persoalan materialitas saat itu gitu yang belum pernah saya terima sebelumnya. Jadi kenapa kamu milih charcoal, kenapa kamu milih kertas? Dari situ reasonnya akhirnya jadi muncul karena akhirnya mencoba untuk nge-breakdown lagi kenapa milih charcoal, kenapa milih kertas gitu. Nah, sehubungan secara kedekatannya dengan kertas dan saya coba untuk in-depth lagi dengan apa itu kertas, sebenarnya malah balik lagi ke pertanyaan awal gitu, apa itu kertas, dan akhirnya bertemu dengan pertanyaan bagaimana cara membuat kertas. Nah dari situ baru introduction awal dengan teknik paper making yang akhirnya coba dipelajarin lagi, dicoba cari narasumber yang bisa saya temui untuk pelajari. Ternyata di Indonesia cukup sulit dan untuk bisa melihat referensi karya-karya saat itu gitu di Indonesia juga cukup sulit untuk yang rootsnya di paper making. Nah, jadi saya mencoba untuk memutuskan ya udah mencoba untuk mencari diskursusnya dan literasinya tentang paper making dan berlanjut hingga saat ini. Kalau saya dari kuliah jurusan desain, saya graphic design. Jadi semenjak kuliah ya emang tertarik banget dengan kertas dan percetakan. Mungkin yang saya tertarik tuh dengan aspek engineeringnya. Jadi gimana caranya mentransform selembar kertas menjadi struktur. Jadi yang kertas yang sifatnya dikenal rapuh, lemah, tapi disulap jadi kayak bisa melindungi suatu produk, ya packaging, atau menjadi seperti kayak patung, ya buku, 3 dimensi. Dan mungkin ya ketertarikan itu saya tetap bawa sampai saya pulang ke Bandung. Di mana Bandung tuh ada industri cetak, banyak yang industri kecil-kecil itu di Jalan Pagarsih. Jadi selama di Bandung saya ngedesain buat seniman-seniman galeri, dan di kesempatan itu saya mencoba mengeksplor teknik industrial percetakan, industrial kertas. Dan ya karena banyak kerja untuk seniman jadinya kayak ya tertarik berkarya gitu. Jadi kayak ini teknik industrial tuh belum banyak yang explore, apalagi di Indonesia. Jadi ya kayak di awal-awal memang teknik yang harus dicoba terus-terusan. Banyak gagal, banyak yang berhasil, tapi ya kayak mungkin ya eksperimen-eksperimen yang dilihat sampai sekarang ya hasil dari percobaan-percobaan terus dari industrial printing itu. Baik, terima kasih Mas Omenin. Saya awal mula menggunakan kertas itu karena background saya itu adalah seni grafis.
Jadi cukup dekat dengan kertas. Jadi setiap mau membuat karya pasti berhubungan dengan kertas. Tapi kemudian saya tuh orangnya suka nggak cuman sekedar menggambar di atas kertas atau mencetak di atas kertas waktu itu. Jadi saya suka bermain-main karena potensi kertas itu cukup banyak. Jadi nggak cuman sekedar hanya digambar atau dicetak. Jadi sebenarnya bisa ini kayaknya menarik kalau kertas ini dilipat atau digunting atau ditempel seperti itu. Jadi kebetulan waktu itu sewaktu saya masih kuliah itu ada seni grafis 3, jadi khusus cetak saring. Jadi semua teman-teman itu mencetak di atas kertas konvensional, ada edisi. Kemudian saya bikin yang aneh-aneh aja, nih kayaknya biasa banget. Terus saya bikin neon box, bikin suasana. Dulu tuh saya pingin, wah ini kayaknya kalau bikin suasana luar angkasa asik nih. Terus saya bikin bulan besar di neon box, cuman hanya cetak 1, di stiker, tempel. Kemudian yang lain-lain, ini mau bikin apa lagi ya? Makhluk infansinya apa ini? Misalnya aliennya apa? Saya terus bikin burung-burungan origami, banyak. Terus saya cuma nyablon stiker mata, tempel di origami. Jadi waktu itu memang yang paling aneh sendirian lah untuk mata kuliah grafis, terus dipamerin di kampus kan. Nah setelah itu lambat laun saya kayaknya memang suka yang sangat nggak bisa diem gitu aja lah. Jadi pernah satu waktu saya bikin musik box itu semua dari kardus dan semua digambar, potong, tempel sampai soundnya sampai lampu enggak sih, tapi yang kayak riggingnya itu semua dari kertas. Kalau dibuka neonnya semua nyala, terus musik nyala gitu. Nah itu karya pertama saya yang aneh-aneh gitu. Terus kemudian memang paling banyak itu semua karya-karyaku itu semua pasti berhubungan dengan potong memotong. Jadi kayak semuanya itu akan hasil akhirnya pasti semi diorama, semi 3 dimensi gitu. Nah itu awal mulanya saya tertarik dengan kertas gitu untuk dieksplor karena memang banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari kertas. Kemudian saya mulai mencoba membuat satu karya yang utuh hanya tanpa digambar, tanpa apa-apakan, cuman saya cutting, membentuk sebuah objek, terus hanya digantung. Waktu itu hanya sekedar eksperimen aja. Jadi begitu digantung kertasnya itu dengan gramasi yang agak tipis. Jadi waktu digantung tuh kok kertasnya itu lebih mengikuti lebih dinamis. Jadi kertasnya tuh nggak hanya rata. Ini menarik ini untuk dieksplor lebih karena dari karya 2 dimensi digantung jadi karya instalasi 3 dimensi yang bisa dinikmati. Maksudnya kalau dilihat itu karya itu nggak hanya cuman diam aja, tapi bisa seperti bergerak gitu Om Enin. Jadi itu awal mula saya bermain dengan kertas sebenarnya, begitu. Tadi Widi sudah sempat menyebut ya, ada semacam kesulitan gitu waktu mau belajar soal paper makingnya, proses pembuatan kertas. Lantas solusinya apa tuh selain kamu yang saya tahu kan kemudian mencoba mencari kesempatan untuk residensi ya keluar untuk paper making, dan selain kesulitan itu ada nggak kesulitan pengalaman selama ini soal kesulitan penerimaan dari audiens lah, orang yang melihat karya kamu, soal aspek materialnya itukah mungkin yang dipersoalkan, bahkan kecenderungan kamu tidak lagi waktu kita pameran mungkin kamu masih ada unsur gambar ya di dalam karyamu, tapi makin ke belakang hampir nggak ada lah ya, benar-benar aspek bahan itu sendiri yang muncul. Nah pertanyaan yang sama mungkin untuk Irfan, berhadapan dengan
apa nih pertama kesulitan yang dihadapi dengan bekerja berkarya dengan kertas seperti yang kamu lakukan selama ini, dan apakah ada semacam resistensi dari audiens terhadap karya karena bahannya kertas, dan bagaimana kalian menanggapi atau menjawab resistensi itu? Silakan. Kalau dirunut dari awal, sebenarnya yang paling sulit ketika mencoba untuk bereksplorasi itu adalah sumber informasi yang bisa diakses gitu. Karena kesulitannya adalah praktik secara tradisional paper making aja di Indonesia itu mungkin nggak resisten ya, maksudnya nggak susah untuk ditemukan gitu. Walaupun ada beberapa gitu, tapi pasti ada di scope produksi, di scope skala-skala industri yang walaupun itu bentuknya kecil gitu. Jadi dan aksesnya itu mungkin kayak praktik daur ulang ataupun ya hanya pembuatan kertas gitu. Jadi di pertama kali itu aksesnya adalah mau nggak mau mencoba untuk melihat di internet gitu. Untuk melihat sebenarnya ada beberapa forum yang dapat diakses, dan saya akhirnya belajar dari situ dan mendapatkan informasi teknis. Sebenarnya yang saya ingin tahu adalah informasi teknis dan knowledge-nya tentang paper making itu sendiri gitu, tahapan-tahapannya. Dan ketika itu waktu pertama kali memang waktu di Jogja ya, di ICANN. Nah, saya masih menggabungkan antara teknik paper making dengan yang bersifatnya narasi dari luar gitu. Tapi setelah proses itu, pameran itu selesai, akhirnya berpikir bahwa apa yang menjadi ikatannya antara teknik dengan narasinya gitu. Dan saya lebih tertarik kepada praktiknya itu sendiri. Karena di satu sisi punya kebebasan, karena saya nggak menemukan referensinya, dan banyak sekali variabel-variabel yang bisa dieksplor gitu dari praktik paper making ini. Dan bertahap ketika akhirnya jadinya, dari awal sih saya sadar kalau misalkan si praktik ini, praktis yang saya pilih ini adalah proses yang panjang gitu. Jadi proses ngedeveloping dari coba-coba akhirnya jadi satu form bentuk karya seni, dan saya tahu itu akan bertahapnya di jenjang-jenjang yang terus gitu. Jadi karena berjalannya pengetahuannya tuh bertahap dari praktik, dari misalkan jenis tanamannya mungkin ya, jadi jenis tanamannya, cara membuatnya, terus sains di baliknya gitu. Nah, dorongan-dorongan itu yang akhirnya saya mencoba untuk memutuskan langkahnya adalah mencari residensi, walaupun residensinya secara khusus bukan tentang kertas gitu. Setidaknya saya mendapatkan akses lebih dekat untuk mencari tahu sendiri praktik-praktik yang ada di negara-negara lain. Dari 2023 coba untuk kayak fokus di Southeast Asia dulu, karena mungkin secara praktik hampir mirip mungkin dari segi tanamannya dan lain-lainnya. Dan ya ketika mencoba untuk kayak ke beberapa negara, ke Thailand, ke Kambodia, ke Laos, ke sekitarnya gitu, akhirnya mencoba mencari informasi dan mendapatkan ya teknik-teknik baru, pengertian-pengertian baru, dan belajar dari memang paper maker gitu, pembuat kertas yang secara tradisionalnya yang coba saya aplikasikan dan eksperimentasikan di dalam studio akhirnya gitu. Kalau secara keseluruhan di dalam seni ininya gitu, di art scene-nya memang sedikit sulit, karena mungkin yang kita tahu juga kertas memiliki kayak punya positioningnya tuh berbeda sendiri gitu ya. Apalagi ketika saya menghadirkan paper making yang prosesnya membuat kertasnya sendiri gitu. Jadi butuh effort untuk mensosialisasikan praktiknya sendiri dan karyanya sendiri gitu. Karena mungkin kalau misalnya yang kita kenalkan secara umum seni lukis, seni patung, seni grafis gitu, seni kertasnya sendiri, yang saya cari roots-nya tuh dari paper making, cara membuatnya kertasnya sendiri gitu. Dan untuk membuat karya seni dari cara membuat kertasnya itu tuh ya harus terus didorong gitu. Jadi ya akhirnya
berjalan bertahap gitu, sampai sekarang. Irfan gimana? Irfan menggunakan kertas industrial ya. Iya. Jadi hasil dari pabrik ya, bukan Iya. bukan handmade ya. Iya. Mungkin kalau apa ya, berbicara tentang mitos-mitos kertas di industri di seni rupa, mungkin waktu saya awal berkarya tuh di tahun 2010, banyak banget yang bilang kayak ya kertas tuh mesti pakai Hanamulle, mesti pakai apa lagi sih? Pakai Arches, pakai V apa? Manfal atau apa? Ya, pokoknya impor-impor lah. Iya, tapi kan mungkin bagi saya juga kayak pengalaman kertas bagi orang-orang sehari-hari kan kayak mana ada yang pegang Monfal, mana ada yang pegang Artes. Dan yang biasa dipakai orang kan sehari-hari kayak HVS, pakai duplek, karton, apa. Dan ya bagi orang kayak explore fungsi kertas bagi orang-orang tuh lebih menarik daripada ya pakai Artes demi supaya karya kejual gitu. Dan ya kayak berapa mitos kayak yang impor-impor tadi ya cuma satu-satunya pilihan yang karena acid free, dan itu nggak benar ya. Hampir semua kertas di industri itu acid free. Udah jadi kayak regulasi yang ingin mereka kedepankan gitu. Bahkan kalau lihat kayak kertas-kertas HVS yang misalnya dari buku-buku SD kalian gitu, sampai sekarang juga masih awet kan. Masih putih, iya. Dan tidak ada perubahan. Nah itu yang mungkin kayak coba nilai-nilai mitos yang pingin saya challenge di karya-karya. Dan kayak mengeksplor fungsi kertas bagi orang. Ya fungsi dan persepsi mereka akan satu jenis kertas ya lebih menarik gitu. Tapi kalau melihat perjalanan karyamu kan karya-karyamu kan tidak sekedar mengeksplor kemampuan si kertas untuk jadi bentuk dan struktur. Bahkan pameran kamu terakhir sebenarnya sudah kamu dengan sangat yakin bahwa si kertas ini bisa kamu jadikan, memang kamu memilih kertas ini menjadi bahan utama, membentuk objek-objek tertentu, tapi narasinya, isi yang ingin kamu tampung di dalam karyamu bisa aspek sejarah, aspek sosial politik yang begitu, cenderungnya kan jadi visual ya, jadi lukisan yang naratif gitu. Kalau karyamu kan enggak gitu loh. Sejak kapan itu kamu percaya bahwa ini kertas ini bisa menampung segala macam watak naratif apapun yang ingin kamu tampung, dia sanggup gitu misalnya. Itu kapan mulai? Mungkin dari mungkin sejak awal sih selalu mikir image tuh ya, kalau image sekedar di print di atas kertas ya yang penting cuma image-nya doang dan itu terlalu frontal. Dan ya material sendiri kan ya sebenarnya kayak image cuma sepersekian material dari si keseluruhan materialnya gitu. Dan bagi saya kayak eksplorasi material lebih penting, dan ada sebenarnya ada nilai yang terikat dengan si orang-orang. Dan mungkin ya kalau ngambil contoh dari karya saya, ya sebenarnya ketika SMA saya masuk ke sekolah negeri, nenek saya tuh mulai ngasih saya jimat kertas yang bentuknya segitiga, dan itu mesti disembunyikan di dekat tubuh gitu kan, kayak saya masukin ke dompet biasanya. Dan ya sampai sekarang masih ada jimat itu, jadi kayak objek kertas yang paling saya simpen ya kertas itu. Kertas jimat. Dan ya mungkin jadi kayak dari situ kayak mulai berpikir kayak ya kertas punya unsur protektif yang lebih sifatnya lebih pseudo gitu, nggak mesti fisikal. Dan kayak sejak itu ya ada perubahan mengeksplor kertas secara protektif kayak gimana, secara kultural kayak gimana. Kalau Rudy gimana, Rob?
pengalaman praktekmu selama ini. Dari segi bahan kamu kesulitannya apa dan dalam proses sosialisasi gitu berhadapan dengan publik ada resistensi kah atau ada pengalaman menarik apa gitu respon orang gitu? Oke. Untuk karya-karyaku yang instalasi itu banyak sekali kekhawatirannya sebenarnya banyak sekali. Sebentar, pertama gini mungkin yang memberi syarat bahwa kamu memotong kan kertasnya Kertas, iya. dipotong, Iya. ditatah untuk jadi karya. Betul. Yang membuat syarat bahwa kamu nggak mau menyambung dengan lem itu kamu sendiri kan? Saya sendiri. Oke. Iya. Jadi saya memang ingin satu objeknya itu utuh, satu kertas tanpa terputus gitu. Walaupun itu memang time consuming banget sih untuk saya sendiri gitu, untuk mengerjakan satu karya gitu. Biasanya kalau untuk satu instalasi besar karyaku itu saya menghabiskan waktu bisa sampai, kalau besar banget bisa setengah tahun, paling cepat 3 bulan untuk ngerjain itu. Kemudian begitu karya itu dipresentasikan, banyak sekali kendala-kendalanya sebenarnya dari pengunjung gitu. Biasanya karena saya tuh suka bermain dengan cahaya juga sebenarnya. Jadi nggak cuma sekedar kertasnya itu sebagai karyanya, tapi cahaya itu juga bagian pendukung untuk si karyanya itu. Biasanya dengan efek-efek dramatis untuk membicarakan satu narasi di karyaku gitu. Nah, karena ruangannya itu tidak terlalu terang dan gelap, karena saya selalu menggantung kertas itu dengan banyak string. Jadi itu kendala, biasanya orang kadang nggak ngelihat karena posisinya itu sangat rendah. Pernah di pameran tunggalku pertama di Kedai Kebun itu memang semua orang bebas masuk ke seluruh area karyaku. Jadi nggak ada batasan-batasan orang itu untuk ini jangan ke sini, ini jangan ke sini, itu nggak ada. Jadi semua orang biar merasakan ambience di karyaku itu, di ruangan itu. Dan ruangannya itu sangat kalau kita merasakan kita masuk ke ruangan itu memang nggak gampang karena semua lampunya itu flip flop, jadi hidup mati, jadi memang nggak gampang untuk melihat ada senar di setiap karyanya itu. Nah itu satu. Kemudian ada beberapa, saya pernah memamerkan karya di Galeri Nasional, itu ada karya yang hilang karena kecil dan ada karya yang robek juga gitu karena orang nggak tahu gitu. Nah itu tuh sih kendala biasanya di setiap karya-karya instalasiku sih. Oke. Aku balik lagi ke Widi tadi ya, yang setelah dapat sejumlah kesempatan residensi, walaupun memang bukan spesifik paper making, tapi kan kesempatan ya untuk mencari informasinya. Kalau yang lokal sendiri, katakanlah di Indonesia, Widi juga udah cukup mengenali gitu. Teknik misalnya yang Bali gitu, daluang, ulan taga, itu bahan-bahannya tersedia lokal gitu atau gimana? Terus yang lain lagi saya pengen tahu tuh, di kita kan mungkin bukan paper making ya, walaupun menggunakan serat kayu. Justru yang ada itu yang ini ya, kain dari Kayu, tapak. Itu menurut kamu berbeda sama sekali atau ada hubungannya? Misalnya karya kamu yang sekarang kan menggunakan seperti benang gitu ya. Apakah itu seluruhnya juga bark fiber, serat kayu atau gimana? Ya sebenarnya kalau di Indonesia sendiri secara pemetaannya tuh tergantung geografisnya. Jadi misalkan daluang itu kan dikenal sebagai kertas asli Indonesia gitu. Tapi berbeda dengan teknik pembuatan kertas yang terhitung modern yang diubah menjadi pulp. Namun kalau misalkan bahannya sendiri sebenarnya hampir mirip dengan pohon yang dipakai di Jepang gitu. Di Jepang, di Korea, walaupun ada perbedaan secara genusnya gitu. Jadi sama juga menggunakan mulberry, yang dipakainya itu
inner barknya, kulit dalam pohon kayunya, dan prosesnya juga kalau misalkan yang daluang itu masih difermentasi, jadi nggak ada proses cooking dan lain-lainnya. Dan ferment, ya jadi pelunakan dengan waktu gitu. Nah si daluang itu kan tekniknya masih ditempa gini, jadi dia nggak diubah menjadi bubur kertas gitu. Kalau yang tapak laut kan lebih ke daerah Sulawesi dan lebih mengedepankan kepada fungsionalnya sebagai pengganti kain gitu. Jadi ya yang menariknya di paper making itu setiap negara, setiap pembuat kertas dari zaman dulu tuh selalu menggunakan material-material yang dekat dengan lingkungannya. Jadi membuat kayak signature sendiri di setiap daerah dan di setiap negara. Dari pengalaman selama ini yang katakanlah agak mengejutkan buat kamu dari segi bahan atau teknik, apa amaze gitu, ini beda banget atau apa, nggak pernah menyangka gitu, ada nggak? Jangan-jangan pohon apa gitu ternyata ada tradisi membuat kertas. Bukan papirus seperti zaman ini ya, Mesir kuno maksudku yang... Sebenarnya ya dari pohon palm, waktu aku dapat kayak short residency di Qatar. Jadi karena di Qatar itu mungkin banyak aksesnya pohon-pohon palm, jadi ada salah satu pembuat kertas yang memanfaatkan pohon palm itu dijadiin kertas di sana. Apanya? Bagian apanya? Bagian daunnya. Jadi karena kalau misalkan baca literasinya saat itu belum nemu kalau kertas bisa dibuat dari pohon palm kan, yang umumnya mungkin ya yang secara established aja yang kayak washi terbuat dari apa, daluang terbuat dari apa gitu. Dan akhirnya di tahun 2025 saya coba untuk bikin tanaman dari lingkungan sekitar di studio gitu, yang dipamerin di Art Jog saat itu 2025. Terus dicoba diklasifikasiin, waktu itu eksperimentasinya ada di 70 jenis tanaman. Jadi saya coba untuk bikin di metode yang sama, tapi berbeda materialnya di 70 jenis tanaman dijadiin kertas satu-satu gitu. Ada yang menurut kamu paling bagus gitu? Yang paling... Untuk keperluan karyamu tentu aja. Ada, jadi ternyata beberapa tanaman itu tuh mengandung beberapa zat yang akhirnya ngebentuk pigmen warna secara naturalnya gitu. Yang salah satunya itu adalah jenis ara. Jadi ada tanaman ara, aku lupa nama latinnya apa. Jadi dia mengeluarkan kayak jenis zat yang akhirnya kertasnya itu agak keunguan. Sama juga kulit kayu bagian dalam. Sama. Bagian dalam. Jadi jadi akhirnya juga belajar tentang tanaman tuh berbeda-beda juga part yang diambil untuk dijadiin kertas ya gitu. Kalau dari Irfan ada karakteristik tertentu dari dari kertas industrial yang buat kamu cocok dengan praktek kamu gitu, entah itu aspek strukturalnya, entah itu efek teksturnya atau aspek visual yang ingin kamu capai menurut kamu lebih pas, atau kamu sebenarnya dikasih kertas industrial apa aja sih oke aja gitu, tinggal nyari ide buat diapain gitu. Kalau sekarang sih banyak milih kertas berdasarkan ide sih. Jadi misalnya ngebahas surat untuk pemerintah, jadi kayak banyak kertas pakai kertas buffalo, dijadiin kayak buat apa? Yang buat map folder, map buffalo, jadi map kantor kelurahan. Oke. Ya kalau nggak banyak, misalnya kalau untuk figura saya biasanya pakai kertas duplex, jadi itu seakan-akan mempackaging karya. Oke. Dan karya yang ada di sini dan sedang kamu pamerkan dari segi warna dan tekstur itu nggak ada ya yang tambahan manual dari kamu, itu memang kertasnya memang begitu gitu. Kalau yang ini warna dari mesin risograf. Jadi ketika dicetak kayak ratusan kali. Tapi setiap kali cetakan tuh digeser setengah mili. Okay.
Jadi ketika pas dipotong gambarnya geser. Jadi dari samping kelihatan gambar aslinya. Oke. Dan itu bisa dimain-mainin, diacak-acak lagi. Itu efek visual yang sengaja kamu Iya. aplikasikan untuk mendapatkan efek itu. Ya, jadi bisa mainin kayak pengaburan visual kayak apa dan enaknya kan kalau dilihat dari samping bisa main 3D-nya kan. Jadi dibentuk untuk jadi 3D Oke. enak banget ya. Dan ya itu mungkin nggak bisa terjadi kalau saya pakainya pakai Hanamule gitu. Mungkin kayak kalau Hanamule bisa habis berapa ya, kayak 10 juta kayaknya buat gitu. Untuk bahan doang 10 juta kayaknya. Oke. Ya. Ruth, kamu spesifikasi kertas yang kamu atau yang sekarang pada umumnya kamu pakai Ya. itu atau ada lagi yang lain yang pengen kamu explore gitu? Sampai sekarang saya banyak menggunakan kertas Canson. Nyebut merek nggak apa-apa ya? Boleh. Kita berharap ada yang mewakili Canson di Indonesia dan Ya. bisa menjadi sponsor. Aku dulu tuh punya angan itu mau kerjasama gitu, ngajar bikinin kertas dong yang lebarnya yang tak iya, terbatas iya. gitu. Nah, itu. Ya, mungkin ya bisa ya. Ya Kayaknya lebih mungkin kamu segera ngobrol dengan Windy. Widi. Memang aku ada proyeksi ke sana sebenarnya Iya. nanti. Ya, jadi selama ini karena teknikku adalah paper cut, hand dan manual gitu ya, hand cutting. Jadi pemilihan kertas yang aku pilih adalah kertas yang sifatnya tidak terlalu keras. Jadi beberapa kertas yang saya pilih adalah kertas yang basicnya adalah untuk watercolor. Jadi dia tuh sifatnya lebih soft. Supaya tanganku itu tidak terlalu membengkak gitu. Untuk motongnya karena itu membutuhkan tenaga yang agak cukup lumayan gitu. Aku kalau biasanya motong tuh pakai cutter biasa gitu loh Mas. Cutter biasa aja, cutter yang kecil. Yang ukuran kecil ya, itu yang bukan yang biasa. besar ya. Malah nggak bisa pakai cutter pen kalau Mendingan teman-teman. disponsorin cutter atau disponsori kertas? Kayaknya kalau semua bisa sponsorin saya sangat senang. Malah iklan. Ya, jadi saya pasti milih kertas yang sifatnya karakteristiknya lebih soft karena memang untuk cutting yang sangat banyak gitu. Tapi membantu. pernah mencoba jenis kertas yang lain karena keperluan artistik atau konsep misalnya? Sebenarnya ada banyak kertas yang aku pakai sebenarnya, yang aku kayak eksperimen dengan kertas gitu kan. Biasanya kalau untuk yang lain-lain itu saya misalnya memilih kertas yang berwarna dan itu nggak banyak untuk pilihan-pilihan kertas yang acid free. Jadi ada banyak kertas berwarna yang nggak acid free. Tapi itu juga menarik untuk dibuat eksperimen kan. Ya, oh ya. Oh iya. Nah, jadi saya pakai kertas-kertas berwarna atau bermain dengan karton juga iya gitu, yang biasanya untuk konstruksi pakai yang keras. Dan tentu itu akan memang butuh tenaga ekstra. Ya, tapi selama ini kertas yang saya pilih ada kertas-kertas yang soft gitu. Tadi aku lupa mungkin karena dia ngomong cutter, pengen tahu kalau Irfan proses potong atau bentuk gitu juga industrial ya? Bekerja dengan apa itu? Kayak apa punch cutting atau apa gitu? Manual iya juga. Oh manual juga? Ya mesin-mesin lumayan banyak sih. Bahkan untuk manual juga kayak ada penggaris sepanjang 2 meter khusus buat cutting. Jadi yang presisi seperti itu kertas ditumpuk itu apa punch cutting kemudian disusun lagi atau gimana? untuk ratusan sama ribuan ya pakai bikin die cut dulu, pon, pisau pon, kemudian di Semi lah press ya. pakai mesin pon. Semi industrial ya. Semi ya. Tapi tetap ada lebarnya juga banyak sebenarnya. Setelah industrial, lebar makin banyak lagi. Dan
Mungkin kayak Juga berapa menghindari bahan tambahan seperti lem gitu. lem pakai. Oh, lem pakai. Lem selalu pakai. Biasanya buat kunci, buat kalau misalnya bikin kayak yang kayu-kayu itu tetap kayak di lem manual satu-satu. Kemudian dipotong pakai mesin kayu dan apa kayak ya tetap ada proses lem. Dan apa ya kayak mungkin ada berapa mesin lagi kayak buat CNC tapi buat pakai pisau. Ya banyak, sebenarnya banyak main opsi mesin sih. Oke. Sekarang yang terakhir nih, komen dari masing-masing kalian kita pengen tahu juga. Karena kalau saya pribadi ditanyain gitu, keinginan apa ketika dari tim kami gitu di Arjakarta mulai ngomongin kemungkinan menyelenggarakan Arjakarta Papers, tentu saja saya sudah melihat kemungkinan bahwa drawing, print, karya cetak itu udah pasti akan masuk ya di acara kalau kita membuat acara khusus Arjakarta Papers gitu tapi kenapa Papers kemudian muncul dan bahkan kalau dilihat logonya itu paling gede. Justru saya harus mengakui pribadi praktek-praktek seperti kalian yang sebenarnya menggoda saya untuk bilang kayaknya kita harus sejak awal mendorong bahwa atau persepsi umum ketika datang tuh bahwa ini kertas yang sudah prakteknya sebagai praktek seninya udah sangat luas gitu. Nah, tapi pertanyaan saya sekarang buat teman-teman yang perupa nih, buat kalian kondisi ekosistem seni kita baik itu yang kolektor yang galeri lah dan acara-acara ya itu sudah oke banget buat kalian mengeksplor kertas seperti yang kalian lakukan atau masih penuh perjuangan atau apa gitu, gimana gitu. Aku pengen tahu. Silakan, Widi. Kalau untuk Jakarta Papers ini aku ngerasanya kayak di habitat ya. Kayak di habitatnya jadi nggak terintimidasi dengan karya-karya lain, dengan material lain gitu. Dan juga jadi membaca sejauh mana gitu perkembangan seni kertas di kita. Dan akhirnya jadi cukup mudah untuk menjelaskan gitu kekaryaan aku sendiri di sini dengan label yang dengan statement yang kuat gitu kertas gitu di Jakarta ini. Mungkin apa ya? Karena udah 10 tahun bekerja sama dengan Megan, semenjak dari Suivanstrand sampai Ara, ya mungkin apa ya banyak kebantu dengan Megan juga. Soalnya sebelum itu juga agak susah melawan stigma-stigma pasar yang ada di Indo gitu. Dan ya mungkin kalau nggak dibawa ke Singapura dulu bakal lebih susah sih. Dan ya saya merasakan itu. Tapi kondisi pasar sekarang kayaknya udah berubah. Jadi mungkin kalau Widi di tahun 2016 kayaknya bakal susah juga gitu. Nangis kayaknya. Iya. Itu. Oke, kalau saya agak berbeda dengan teman-teman karena mungkin saya tidak terlalu bukan nggak peduli, tapi memang saya tidak terlalu dekat dengan yang arahnya di pasar karena setiap karyaku itu selalu kembali ke rumah karena memang karya-karya instalasiku itu yang sangat fragile sekali. Bagaimana cara ininya ya, bagaimana cara penyimpanannya, maintenance-nya, masangnya itu tuh. Jadi tapi sebenarnya gini, bagi saya adalah apapun seniman kerjakan sebagai yang dihasilkan oleh seniman karyanya itu bukan karena materialnya, tapi itu salah satunya pendukung ya. Tapi bagaimana si seniman menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasannya, narasinya ke dalam karyanya. Terlepas dari apa itu hasil akhirnya si karyanya itu, gitu sih menurutku. Jadi, tapi dengan adanya paper ini jadi sangat bagus sekali ya, karena saya memang seniman yang
banyak bermain dengan kertas sama kayak Widi jadinya, ya kan? Jadi ini kayak di dunia kita ya, Wid ya. Wah, asik sekali sih. Oke, terima kasih teman-teman sudah berbagi pengalaman dan informasi. Sama-sama, Om selama Udin. ini berkarya dengan kertas. Moga-moga, saya kira memang jumlahnya juga makin banyak ya teman-teman perupa yang secara nyaris-nyaris eksklusif ya berkarya itu dengan kertas itu makin banyak, makin banyak. Dan rata-rata memang sudah seperti yang disebut di judul, kertas yang bukan lagi menjadi bidang sekedar menjadi bidang gambar, Ya, tapi ya. benar-benar aspek bahannya itu, kertasnya itu sendiri yang ingin dijadikan tokoh utama Betul. di dalam karya. Jadi moga-moga kita bisa bekerja sama terus dan Arjakarta Papers memang bisa berkembang jadi platform untuk menunjukkan berbagai perkembangan baru di dalam seni rupa kita yang tidak sekedar menampilkan gambar di atas kertas, itu akan selalu ada menurut saya, tapi juga capaian-capaian yang baru dan menarik dari kertas sebagai bahan utama di dalam karya seni rupa. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Widi, Irfan, dan Rudi. Semoga bincang-bincang kita kali ini cukup bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir di Arjakarta Papers 2026. Terima kasih banyak. Terima kasih.